Hello gengs. Perkenalkan, nama saya Aditya Aurelius Leisubun dari kelas manajemen B dengan NIM 18061. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Pengertian supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk yang meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir, dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra, dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan SCM. Tujuan supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul di supply chain management adalah pengadaan barang dan pengelolaan supplier, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien, menentukan level outsourcing. Ada 3 macam aliran supply chain. 1. Aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. 2. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. 3. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Komponen dasar supply chain management. A. Plan. Tujuan dari proses perumusan strategi ini ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. B. SOS. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. C. Market. Komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi. D. Deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. E. Return. Perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk cacat dari konsumen. Proses bisnis supply chain management. Berikut proses bisnis supply chain management. A. Customer Relationship Management, CRM. Langkah pertama Customer Relationship Management, CRM, adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagang perusahaan. B. Customer Service Management, CSM, sumber tunggal informasi konsumen yang mengurus persetujuan barang atau jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. C. Demand Management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli konsumen dan kapan. D. Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. E. Manufacturing Flow Management. Perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historis. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. F. Procurement. Berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. G. Pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, konsumen, dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. H. Return. Proses return management yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Ketersediaan return. Return to available adalah pengukuran waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengembalian aset. Return on asset pada status yang digunakan. Distribution Network Design atau metode penentuan lokasi. Terdapat 2 metode penentuan lokasi, yaitu 1. Location Factor Rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. 1. Center of Gravity Techniques merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah.
Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim dan biaya pengiriman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.